Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar kalian di sana? Saya berharap kalian tetap sehat dan selalu bersemangat dalam menghadapi perkuliahan setiap waktu. Nah, tidak terasa kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-15, di mana topiknya adalah facility layout atau tata letak fasilitas. Adapun tujuan dari pembelajaran kita untuk topik ini adalah Anda akan dapat menjelaskan apa sih konsep dari tata letak pabrik dan lokasi dari pabrik itu sendiri. Kemudian nanti akan mengidentifikasikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari penentuan tata letak fasilitas tersebut. Kemudian nanti kalian akan bisa menentukan alternatif-alternatif tata letak yang cocok untuk dalam suatu sistem industri. Dan pada akhirnya kalian akan belajar dalam studi kasus yang akan ditentukan apakah metode-metode tersebut bisa diaplikasikan dalam dunia industri. Nah, sebelum masuk pada tata letak fasilitas, kita pernah dan selalu dengar apa itu pabrik, apa itu industri. Nah, orang sering bingung atau orang sering mengatakan bahwa pabrik itu sama dengan industri. Padahal industri itu adalah skalanya besar dibandingkan pabrik. Kalau kita bicara tentang pabrik, pabrik itu tidak hanya bicara tentang tempat, kemudian faktor-faktor kompleks di dalamnya seperti manusia, metode, mesin, sistem informasi. Tetapi juga dia bicara tentang bagaimana kita mengelola sesuatu, bekerja bersama-sama dalam suatu sistem industri. Dan di dalam pabrik itu sendiri bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang akhirnya adalah produk dan jasa yang efektif, yang efisien, dan yang aman. Tentunya ketika dalam menghasilkan suatu produk atau jasa, kita membutuhkan fasilitas. Bagaimana kita merencanakannya? Merencanakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memproduksi jasa atau produk. Dalam merencanakan fasilitas tersebut, kita harus menentukan lokasinya di mana. Kemudian desain fasilitinya itu seperti apa? Apakah dia lebih mudah atau ada complicated atau lebih spesifik? Di dalam mendesain suatu fasilitas itu, ada beberapa yang harus kita pertimbangkan, berupa sistemnya, kemudian layout-nya seperti apa, dan bagaimana sistem penanganan materialnya. Bolak-balik materialnya itu seperti apa. Ini adalah yang diperlukan ketika kita berbicara tentang facility. Jadi ketika bicara tentang facility, kita bicara tentang tempatnya, desainnya, dan hal-hal yang diperlukan dalam membangun suatu facility agar sistem produksi kompleks itu bisa berjalan dengan lancar. Tata letak fasilitas itu adalah suatu arrangement yang optimal dalam suatu fasilitas. Apa saja yang di-arrange? Itu termasuk orangnya, equipment-nya, space storage, jadi ruangnya, penyimpanan itu seperti apa? Kemudian material handling equipment itu bagaimana? Dan hal-hal yang lain yang mendukung pada layanan, sehingga kita menghasilkan suatu sistem yang saling berkolaborasi. Jadi ketika kita bicara tentang facility itu tidak hanya kita menyediakan tempatnya, tidak hanya kita menyediakan alatnya atau tools-toolsnya, tapi ini harus berinteraksi. Ketika kita meletakkan alat misalnya, coba Anda bayangkan di laboratorium itu ada tempat untuk meletakkan bolt, nut gitu. Kalau kita tidak bisa menentukan di mana tempat-tempatnya, akan ada waktu yang lebih lama ketika kita mencari. Kemudian kita nggak tahu rutenya seperti apa, kita akan susah untuk mengerjakan dengan optimal. Nah, jadi ketika bicara tentang facility, ada yang kita perlu arrange-kan, kita atur. Kita atur bukan hanya tata letaknya saja, tetapi ini adalah berhubungan dengan orang yang akan mengerjakan. Kemudian berhubungan dengan penyimpanan, berhubungan dengan material handling, bagaimana kita menangani material-material nanti, mudahkah kita mencapainya, kemudian amankah itu buat kita, itu akan saling berinteraksi. Nah, tujuan mengapa kita melakukan yang namanya tata letak fasilitas adalah memaksimalkan profit dari perancangan semua fasilitas-fasilitas pabrik sehingga mendapatkan keuntungan secara total bagi
proses suatu manufacturing untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi ketika kita bicara tentang tata letak fasilitas, itu bicara tentang cost. Kita bicara meminimasi ruangan yang dipakai. Ruangan yang dipakai itu seberapa banyak. Kemudian kita berbicara nanti tentang prosesnya itu bisa diefisien atau diefektifkan atau tidak. Nah, jadi ada keterikatan antara fasilitas, tata letak fasilitas yang kita buat, terhadap orang-orang yang ada di dalamnya, dan bagaimana cara kita menghandle materialnya, dan memungkinkan akan adanya yang namanya keuntungan. Tujuannya kita melakukan yang namanya tata letak fasilitas adalah meminimasi cost, khususnya cost dalam material handling. Contoh, ketika saya sebagai operator untuk memasangkan bolt dan nut, kemudian letaknya itu jauh, waktu itu ditempuh dengan waktu yang lama, padahal dalam 1 jam itu saya harus menghasilkan 100, ternyata dengan jarak yang begitu lama dan berkelok-kelok hanya menghasilkan 80. Nah, jadi dengan membuat yang namanya layout fasilitas yang optimal akan mengurangi biaya waktu pergerakan orang dan orang akan menghasilkan sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian yang kedua, adanya efisiensi utilitas space dan pekerjaannya seperti apa. Jadi kalau kita misalnya sudah meminimasi ruangan yang lebar menjadi ruangan yang cukup, kita akan mengetahui berapa banyak jumlah orang yang dibutuhkan ketika kita memiliki fasilitas atau tata letak yang kita sudah tentukan. Ada lagi meminimasi yang namanya atau menghapus atau mengurangi yang namanya bottleneck. Bottleneck itu misalnya akan ada terjadi waktu terlama ketika kita melakukan proses assembly bolt at nut misalnya. Kita susah mencari boltnya, susah mencari nutnya, mencari mejanya gitu ya. Nah, itu kita harus mengurangi waste, waktu-waktu yang terbuang, proses-proses yang terbuang. Jadi ada beberapa tujuan utama ketika kita melakukan yang namanya layout fasilitas. Nah, ini adalah skemanya. Dimulai dari adanya kegiatan. Kita harus tahu kegiatan apa yang akan dilakukan ketika kita ingin melakukan yang namanya penentuan tata letak. Kemudian, bagaimana aktivitasnya? Contoh saya seperti membuat yang namanya assembly bolt and nut. Bagaimana aliran materialnya? Mulai dari mana? Mulai dari store atau mulai dari tempat produksi. Jadi kita harus menentukan dulu. Kemudian apakah ada hubungan aktivitas? Mengambil bolt, mengambil nut, kemudian menginspeksi dan lain-lain. Apakah ada hubungannya? Nah, ketika ada 3 kegiatan tersebut, kita akan membuat yang namanya diagram alirannya. Jadi seperti OPC. OPC-nya itu sudah ada apa enggak, kemudian ada keterkaitan atau enggak. Kemudian kita pasti membutuhkan ruang kan. Ketika kita ingin membuat aktivitas tersebut, ada aliran materialnya, kita pasti butuh ruang. Nah, kebutuhan ruangnya itu berapa ukurannya? Panjang kali lebarnya berapa, luasnya berapa. Dan yang tersedia itu berapa banyak? Berapa luasnya? Kalau misalnya kita butuhnya 12 meter persegi, ternyata yang tersedianya adalah 10 meter persegi, apa yang terjadi? Nah, berarti kita sesuaikan dengan kondisi aktual. Apakah sesuai atau tidak dengan OPC kita? Apakah membutuhkan ukuran ruang yang lebih luas atau bukan? Nah, kemudian kalau memang ukurannya kurang dengan yang dibutuhkan, kita lakukan modifikasi. Modifikasi apa aja? Modifikasi untuk mengefisienkan proses sehingga ruangan itu cukup untuk kita melakukan aktivitas yang namanya assembly bolt and nut. Nah, apa saja batasan-batasannya? Misal, ketika kita ingin memodifikasi itu adalah ruang geraknya, ruang gerak si operator tidak boleh terlalu sempit misalnya. Kemudian memastikan bahwa operator bisa mudah untuk mengambil bolt dan nut dan waktunya lebih efisien. Nah, baru kita melakukan yang namanya perancangan tata letak fasilitas. Kemudian kita ketahui apa model-model tata letak yang kita buat berdasarkan dari informasi-informasi yang ada di sini. Jadi baru kita lakukan evaluasi apakah perancangan kita itu sesuai dengan harapan, yaitu aliran material, data yang informasi aktivitas, dan keterkaitan masing-masing aktivitas, dan disesuaikan dengan ruangan yang kita miliki. Itu dilakukan yang namanya evaluasi. Apa sih prinsip dasar dari tata letak fasilitas itu?
Prinsip dasarnya adalah pertama, prinsip dasar terintegrasi. Jadi masing-masing aktivitas itu ada integrasinya mulai dari store hingga menghasilkan produk jadi sampai mau dikirim. Kemudian prinsip meminimumkan jarak. Jadi tidak boleh ada jarak yang terlalu dekat dan tidak boleh ada jarak yang terlalu jauh sehingga akan lebih efektif. Nah, yang ketiga adalah kita ketahui harus perlu yang namanya aliran proses kerja. OPC, FPC, kita harus tahu bahwa jika kita ketahui proses-prosesnya tersebut akan memudahkan kita membuat yang namanya tata letak fasilitas. Kemudian ada space utilitas. Kemudian ada fleksibilitas. Jadi ketika ada model-model baru, ketika ada produk baru yang berdasarkan marketing, akan lebih gampang kita layout lagi. Mengubah tata letak fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang paling penting adalah kenyamanan dan keselamatan bekerja. Saya bilang tadi, kalau misalnya terlalu sempit, itu akan berbahaya. Membatasi ruang gerak dari pekerjanya. Kemudian tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan ketika kita bicara tentang bagaimana membuat yang namanya tata letak fasilitas. Nah, di sini ada tipe dan klasifikasi dari tata letak. Jadi, masing-masing perusahaan akan menentukan tipe mana sih yang cocok bagi perusahaan-perusahaan sehingga dia bisa mencapai tujuan dari sistem industrinya. Ada yang namanya berdasarkan produk, berdasarkan proses, berdasarkan fix, kemudian ada cell layout. Nah, ini dibandingkan antara volume dan variasi dari produknya. Mulai dari rendah hingga tinggi untuk volume dan rendah hingga tinggi untuk variasi. Nah, jadi kita akan bisa melihat bahwa ketika kita bicara tentang produk layout, variasi produknya tuh nggak banyak, tapi volumenya besar. Contoh untuk produk layout itu adalah makanan, minuman. Kemudian yang namanya proses layout. Proses layout itu modelnya banyak tetapi permintaannya sedikit. Nanti kalian akan bisa tahu apa contohnya dari proses layout. Ada juga grup teknologi. Ada yang namanya fixed layout yang permintaannya rendah dan juga variasinya juga sedikit. Nah, ini adalah product layout. Di mana product layout itu adalah modelnya seperti ini. Seperti model S, model U, L, O gitu ya. Terjadi ketika hanya satu atau beberapa produk saja. Jadi prosesnya itu harus berurutan seperti ini. Gitu ya. Jadi misalnya contoh gambar ini yang terjadi misalnya mesin PCB misalnya. Mulainya dari belakang, kemudian ini proses mounting, kemudian proses pemasangan IC misalnya, kemudian pengiriman. Begitu. Jadi prosesnya harus berurutan masing-masing line, masing-masing stasiun kerja. Nah, contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang assembly. Apa sih keuntungan dan kerugiannya ketika kita bicara dengan produk layout? Produk layout, keuntungannya adalah yang diproduksikan produksinya besar. Penanganan material sedikit karena variasinya sedikit. Nah, prosesnya akan bisa diminimasi karena prosesnya cukup singkat, apalagi untuk proses yang sifatnya perakitan. Kerugiannya adalah ketika bicara tentang fleksibilitas, mereka nggak fleksibel karena cuma hanya satu produk atau beberapa produk saja yang dihasilkan. Biaya setup yang lebih besar, tapi biaya running time-nya lebih sedikit. Kemudian, pada saat proses seperti ini ada perlu yang namanya duplikasi tool, alat-alat yang dibutuhkan, dan diharapkan dapat memaintain kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindari. Nah, yang kedua adalah proses layout. Proses layout ini kita bisa lihat ya, misalnya ada departemen untuk memproduksi suatu produk kita memiliki beberapa proses. Plate, milling, kemudian grinding, drilling, painting, assembly, sampai dengan receiving dan shipping. Nah, dimulai dari pertama nih misalnya. Mulai dari pertama adalah receiving dulu, menerima material, kemudian diproses di departemen. Ada beberapa mesin yang dipakai dengan model-model tertentu, model-model produk tertentu. Kemudian setelah itu baru proses milling, kemudian di milling ini ada ke
drilling, kemudian drilling ke grinding misalnya, terus kemudian ke milling lagi karena tipenya banyak ya, harus di milling lagi misalnya gitu. Jadi dia harus bolak-balik karena ada proses-proses yang bisa berkali-kali karena dia ada keunikan tertentu misalnya. Itu yang terjadi ketika bicara tentang proses layout. Baru misalnya nanti setelah itu lagi ke grinding lagi. Setelah grinding kita di painting. Setelah di painting di assembly, dan di assembly baru di shipping, dikirimkan. Jadi prosesnya itu adalah bisa bolak-balik, nanti kelatih lagi. Karena apa? Ada yang perlu ditambahkan dengan model yang cuma nambah nama doang misalnya. Nah, keuntungannya adalah bisa melakukan fleksibilitas. Kenapa? Modelnya banyak. Akan lebih memudahkan efisiensi untuk melakukan supervisi. Kemudian kapasitas dari produk lainnya akan bisa diperluas. Kesulitannya adalah kita perlu space lantai produksi yang lebih luas. Kemudian banyak sekali material-material yang sifatnya work on progress. Masih belum selesai, belum jadi gitu ya. Dan perlu jarak untuk mentransfer produk satu dan produk lain. Karena akan ada proses bolak-balik di bagian tertentu gitu ya, karena ada keunikan masing-masing dari produk. Nah, yang ketiga adalah fixed layout. Fixed layout itu adalah untuk suatu tata letak yang diaplikasikan untuk produk yang besar, sehingga memerlukan space, tempat yang besar untuk memproduksi. Pada kondisi fixed layout ini, kita memerlukan yang namanya skill yang bagus. Kemudian banyak sekali peralatan-peralatan yang double, yang duplikasi. Nah, contohnya untuk fixed layout itu adalah produksi kapal, pesawat, kereta api. Nah, jadi orang akan datang, pekerja akan datang dalam satu produk itu berbondong-bondong untuk mengerjakannya. Siapa orang yang bagian reel, bagian milling, bagian store untuk mengantar material, kemudian bagian welding, dan segala macam. Kemudian kita bekerja bersama dalam satu produk itu. Nah, yang terakhir adalah grup teknologi atau cell layout. Tipe layout ini adalah mesin-mesin atau fasilitas produknya nanti dikelompokkan dan ditempatkan dalam sebuah manufacturing cell. Ini adalah sel-selnya nih, contohnya adalah, saya kasih contoh, ini adalah suatu produk, misalnya, ini adalah sel 1 itu mencakup satu proses, latte, milling, heat, dan gear. Kemudian sel 2 itu tidak ada light-nya, kemudian sel 3 itu drillnya yang nggak ada gitu ya, sel 4 itu cuma ada 3 proses. Nah, jadi masing-masing sel itu adalah masing-masing stasiun kerja itu berbeda-beda prosesnya, namun pada akhirnya dia melakukan assembly yang sama. Nah, cellular layout ini adalah salah satu dari model tata letak di mana peralatan, mesin, workstation itu diatur sedemikian rupa secara efisien sehingga pergerakan orang, kemudian inventory-nya, materialnya itu dapat langsung berjalan dengan mulus. Alirannya itu mulai dari awal hingga akhir. Dan sifatnya adalah single process flow. Nah, tujuannya adalah supaya tidak ada waste transportasi di dalamnya. Itu saja sekilas secara umum mengenai tipe-tipe dari tata letak, dan saya harap kalian bisa memahami topik ini. Terima kasih, salam sehat selalu.